Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rizka Permata, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada video ini, saya akan menampilkan hasil observasi saya terhadap salah satu usaha jasa, yaitu laundry self-service yang berlokasi di sekitar tempat saya tinggal. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memahami bagaimana strategi bisnis yang diterapkan dalam usaha laundry self-service, terutama dalam efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Saya memilih laundry ini karena sistem yang diterapkan cukup unik, yaitu self-service, cuci tanpa timbang, di mana pelanggan dapat mencuci dan mengeringkan pakaiannya sendiri dengan biaya yang terjangkau. Melalui observasi ini, saya ingin mengetahui bagaimana sistem tersebut menjadi strategi bisnis yang efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengutamakan kepraktisan dan kecepatan layanan. Usaha yang saya observasi kali ini adalah laundry self-service Kini Laundry (LPK) yang termaksud dalam jenis usaha jasa di bidang layanan pencucian pakaian. Laundry ini berlokasi di Jalan Kebonsari LPK 7 nomor 44 Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, dan baru mulai beroperasi sekitar 4 bulan yang lalu. Laundry ini punya sistem yang cukup unik dibandingkan laundry biasa, yaitu self-service tanpa timbang, jadi pelanggan bisa mencuci dan mengeringkan pakaian sendiri menggunakan mesin otomatis dengan harga yang terjangkau. Selain itu, mereka juga tetap menyediakan layanan cuci kering kilogram untuk pelanggan yang ingin lebih praktis dan tidak sempat cuci sendiri. Laundry ini fokus pada layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses, terutama untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar. Kalau dilihat dari visi misinya, usaha ini memberikan pengalaman cuci yang mudah, cepat, dan hemat sambil tetap menjaga pelayanan yang ramah dan modern. Selamat sore Mbak. Sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Rizka Permata. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan jurusan Manajemen. Jadi tujuan saya kemari itu saya ada tugas kuliah, yaitu mengobservasi kegiatan bisnis. Dikarenakan laundry ini dekat dengan tempat tinggal saya, maka saya berinisiatif untuk melakukan kegiatan observasi ke laundry ini. Sebelumnya mohon maaf, izin untuk meminta waktunya sebentar ya Mbak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya. Sebelumnya Mbak, boleh perkenalkan diri dulu. Halo Mbak Diana, nama saya Nila. Saya bekerja di sini. Nama tempat usahanya yaitu Kini Laundry. Laundry ini baru buka Mbak. Baru buka dari bulan Juli kemarin. Sekarang udah bulan Oktober, jadi sekitar 4 bulan. Baik, Mbak udah kerja di sini udah berapa lama? Kalau saya di sini kerja udah dari awal pertama buka sampai sekarang Mbak. Boleh diceritain nggak Mbak, dari awal buka sampai sekarang laundrynya seperti apa? Pemilik laundry ini namanya Mbak Ica. Tempat laundry ini sebenarnya rumah, usaha laundry sama ada usaha kos-kosan juga. Pertama buka itu sebenarnya di sini laundrynya itu layanannya yaitu self service. Kini Laundry buka dari hari Senin sampai hari Minggu. Jam bukanya setengah 8 sampai jam 10 malam. Kalau untuk sistem kerja di sini, pegawainya ada dua shift kerja. Yang pertama dari setengah 8 sampai setengah 4. Shift kedua dari jam 2 sampai jam 10 malam. Jadi pegawai laundry di sini yaitu 2 orang. Saya sendiri, Mbak Nila sama Bu Wiwi. Pertama kami kerja di sini, kami diajari bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci dan mesin dryer. Kalau di sini sekali cuci tanpa timbang itu bisa bayar langsung di mesin cucinya. Sudah disediakan barcode kris di tiap-tiap mesin. Kita ada layanan drop off, yaitu layanan cuci yang bisa ditinggal. Kalau kami di sini menyebutnya itu satset. Satset itu adalah layanan cuci kering per 7 kilo dan per 10 kilo. Kalau dibandingin ini, lebih banyak yang self service atau yang drop off Mbak? Kalau itu kan dari awal kan kita yang pertama buka itu self service ya. Jadi orang-orang itu lebih mengenalnya itu self service. Tapi kalau mungkin untuk yang sekarang
Mereka juga udah kenal yang layanan drop off, jadi sebenarnya lebih banyakan itu mereka lebih sering self service. Kalau sistem drop off ini bagi waktunya gimana ya, kan soalnya Mbak juga ada nungguin laundry juga, tapi kalau misalnya ada yang pakai sistem drop off kan juga perlu dikerjain untuk bisa diselesaikan dan diberikan kepada customer besok. Kalau untuk itu kan di sini ada 3 mesin cuci dan 3 mesin dryer. Misal ada orang layanan self service masuk, dia pakai mesin cuci nomor 1. Ada yang kosong nih 2 mesin cuci, jadi bisa pakai mesin cuci yang nomor 2 atau 3. Jadi sambil nungguin yang self service, jadi bisa juga sekalian dilakuin bersamaan, nunggu yang mesin cuci self service sama yang drop off tadi. Jadi Mbak kan udah sering banget nih ketemu sama customer berbagai macam customer tuh. Nah, gimana sih caranya Mbak menghadapi customer yang agak sulit nih mengikuti sesuai aturan? Kalau untuk customer seperti itu ya kami jelaskan baik-baik peraturan di sini. Selama Mbak kerja di sini, apa aja kendala-kendala yang pernah Mbak alami? Kalau untuk kendala, yang pertama itu ya customer, yang kedua mesinnya. Dari awal saya kerja di sini, kayak meterannya itu tiba-tiba mati. Terus ada juga yang tiba-tiba mesin cucinya itu berhenti sendiri seperti itu. Terus kami laporan ke yang punya WhatsApp, ada WhatsApp grup sendiri untuk karyawan sama yang punya. Di sini itu juga ada sebenarnya ada teknisinya, tapi itu teknisi panggilan. Ya mungkin saya sendiri juga langsung terkadang menanyakan ke teknisinya, ini Mas ada kendala seperti ini, saya harus bagaimana? Biasanya ada maintenance gak sih, kayak setiap bulan dicek atau seperti apa gitu Mbak? Kalau itu saya jelasin dari mesin cucinya dulu ya. Kalau untuk mesin cuci itu kan tiap minggu harus dibersihin. Terus kalau untuk dryer pengaring itu kami ada yang namanya filter di bawah mesin cucinya itu. Setiap kali ada orang selesai ngeringin baju di dryer, itu setelah mereka bajunya udah dikeluarin, kita ambil filternya itu kita bersihin. Kalau untuk promosinya nih Mbak, adakah media sosial sendiri atau dari mulut ke mulut aja? Kalau untuk promosi ya, jadi teman-temannya dia yang punya pemilik itu nyebarin mungkin lewat WhatsApp, sosial media mereka. Dan di sini Kini Laundry itu punya akun Instagram Kini Laundry LVK. Dan kami sebagai karyawan juga nyebarin lewat status WhatsApp, dari mulut ke mulut juga, soalnya kan di sini daerah perumahan ya, seperti ibu-ibu itu kan juga pasti mereka punya grup-grup sendiri. Dari mulut ke mulut akhirnya bisa tambah banyak pelanggan kayak gitu. Dan di sini kan juga ada kos-kosan sendiri namanya Kini Kos. Mereka juga dari anak kos yang ngekos di sini nyebarin juga ke teman-temannya seperti itu. Oh ya, di sini juga ada kartu member. Setiap kali cuci self service nanti kami kasih kartu member khusus untuk mencuci dan pengering. Setelah 4 kali cuci kering nanti dapat kelimanya nanti dapat free cuci kering. Dan masa aktif membernya itu cuma 30 hari. Jadi kalau udah expired kartu membernya, nanti bisa dapat kartu member yang baru. Baik Mbak, terima kasih banyak ya atas waktunya yang diberikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga kedepannya laundry Kini semakin maju ya Mbak, semakin ramai, semakin dikenal sama banyak orang. Makasih banyak ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak Diana.